Baik teman-teman, kita masih lanjut ya. Video ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya teman-teman, yang rute awal itu dari Pasar Pandansari ya teman-teman, dan sekarang kita udah sampai di sekitar kawasan Wonotunggal teman-teman. Baik teman-teman ya, sambil menikmati keindahan sepanjang perjalanannya teman-teman, aku akan sedikit bercerita tentang Kecamatan Wonotunggal teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu silsilah atau sejarah Kecamatan Wonotunggal teman-teman ya, aku yakin mungkin banyak dari teman-teman subscriber semua yang belum tahu dari Kecamatan Wonotunggal itu silsilahnya itu seperti apa gitu teman-teman, dan aku akan sedikit bercerita ya, dan mungkin koreksinya ya kalau misalkan mungkin apa yang aku sampaikan itu mungkin ada yang salah ya, mungkin mohon dikoreksi ya teman-teman. Sambil menikmati keindahan suasana perjalanan ya teman-teman, sampean semuanya menikmati keindahan suasana perjalanan dan sambil mendengarkan kata-kata atau silsilah Kecamatan Wonotunggal. Baik teman-teman, aku mulai ya. Jadi Kecamatan Wonotunggal ya, wilayah Kecamatan Wonotunggal terletak di antara 3 kecamatan yang cukup besar ya, yang cukup besar di Kabupaten Batang ya teman-teman, yaitu diantaranya Kecamatan Batang, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Warongasem. Daerah ini membentang dari utara ke selatan dengan luas sekitar 52,35 km persegi atau 6,63% dari luas wilayah Kabupaten Batang ya teman-teman. Batas administratif Kecamatan Wonotunggal antara lain sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, terus sebelah timur dengan Kecamatan Tulis dan Kecamatan Bandar, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Warongasem teman-teman. Secara geografis ya, Kecamatan Wonotunggal terletak pada 109, punya gitulah ya, kecamatan yang berada di jalur utama Kota Batang Bandar Banjarnegara. Ini berada di ketinggian 238,5 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan berkisar antara 0,8%, 8 sampai 25%, terus 25 sampai 40%, dan 40% ya teman-teman. Terus untuk kondisi sosial budaya masyarakat Wonotunggal pada dasarnya mengikuti kondisi sosial budaya Kabupaten Batang sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Islam ya, sebagai induk dari kebudayaan masyarakat Pulau Jawa. Sebagaimana karakteristik masyarakat yang hidup di Pantura Jawa, terutama Jawa Tengah ya, pondok pesantren menjadi pusat kegiatan sosial budaya masyarakat. Pengasuh pondok pesantren, terutama kiai-kiai karismatik, menjadi tokoh masyarakat yang dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Berlaku juga bagi santri maupun alumni pondok-pondok pesantren, terutama yang dijadikan sebagai kiai kampung
rata-rata status sosial mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang kebanyakan, teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang di Kecamatan Wonotunggal ya, teman-teman. Dan Kecamatan Wonotunggal itu juga menyimpan sejarah klasik yang sangat penting, teman-teman. Jadi ada sejarahnya, teman-teman. Di antaranya situs Brokoh yang memuat arca Karivarada yang sangat jarang ditemukan di Indonesia, teman-teman. Bahkan ada yang menyebutkan hanya satu-satunya di Indonesia. Dan situs Silurah yang memuat arca Ganesha berukuran besar yang diperkirakan ada sejak abad ke-7 pada masa Wangsa Sanjaya. Berarti ya, teman-teman. Dan ini di jembatan kali di wilayah Kecamatan Wonotunggal, teman-teman ya. Sudah sampai di jembatan ya. Dan juga sambil menikmati pemandangan di sekitar perjalanan, teman-teman. Dan untuk Kecamatan Wonotunggal itu dibagi menjadi 15 desa, teman-teman. Dibagi menjadi 15 desa ya. Terus nama desanya itu satu, Desa Silurah, terus Desa Sodong, Desa Gringging Sari, Desa Kedung Malang, terus Desa Sendang, Desa Wonotunggal, Desa Brokoh, terus Desa Wates, Desa Brayu, Desa Kemlingi atau Desa Kempligi mungkin ya. Terus Desa Sigayam, Desa Kreo, Desa Siwatu, terus Desa Dringgo, Desa Penangkan, teman-teman. Jadi Kecamatan Wonotunggal dibagi menjadi 15 desa ya, yang tadi udah aku sebutkan ya. Terus untuk sekilas perjalanan Desa Wonotunggal. Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, konon berawal dari sebuah hutan yang dibabat dan dibuka oleh Ki Gede Singosari. Wah, mantap ini. Namanya Ki Gede Singosari yang membabat hutan, teman-teman ya. Sebuah hutan yang dibabat oleh Ki Gede Singosari yang berasal dari Majapahit. Oh ya. Berasal dari Majapahit. Kedatangan beliau didampingi pengikutnya bernama Mbah Embo dan Mbah Sarinten. Ini sejarahnya ya, teman-teman. Sejarah atau perjalanan Desa Wonotunggal ya, yang kedatangan Ki Gede Singosari ya, yang didampingi pengikutnya bernama Mbah Embo dan Mbah Sarinten ya. Terus pada zaman dahulu pedukuhan di Desa Wonotunggal masih berdiri sendiri, yaitu Sumber, terus Silua, Tegalsari, Siwunut, dan Wonotunggal. Kemudian dijadikan satu dengan nama Desa Wonotunggal. Ya seperti itu, teman-teman ya. Jadi Desa Sumber, Silua, Tegalsari, Siwunut, dan Wonotunggal kemudian dijadikan satu ya dengan nama Desa Wonotunggal. Itu diceritakan pada suatu ketika ada seorang pengembara yang bernama Bang Bintulu, teman-teman ya. Namanya Bang Bintulu. Dalam pengembaraannya ia sampai di hutan yang lebat, terus di situ ia beristirahat sambil tiduran ya. Terus ia merasakan angin yang semilir ya dan asri. Kemudian
Ia berujar atau berkata kalau suatu saat nanti dan zaman berubah ya, tempat itu akan menjadi ramai, maka diberi nama Tegal Sari atau Pategalan yang asri, seperti itu teman-teman. Sedangkan yang membuka desa Sumber konon kabarnya adalah Wali Depok, dan membuka desa Siluak adalah Putri Siluwo. Seperti itu ya teman-teman. Terus konon kabarnya di Dukuh Sewonut pada setiap bulan Jumatil Awal selalu diadakan selamatan desa atau nyadran dengan mengadakan pagelaran wayang tersebut di kidalannya harus selalu tetap atau tidak berganti-ganti, seperti itu teman-teman ya. Tidak boleh diganti-ganti dalangnya, itu jadi masih tetap satu dalang, seperti itu ya. Pernah suatu ketika dalangnya diganti oleh kejadian tersebut rakyat tidak merasa tentram. Ada kejadian-kejadian aneh yang selalu menimpa penduduk dengan bergantian dalang tersebut ya. Jadi setiap ada pagelaran wayang itu dalangnya itu nggak boleh diganti-ganti teman-teman. Desa Wonotunggal memiliki potensi di berbagai sektor ya, antara lain pertanian, peternakan, pariwisata, perdagangan. Saat ini khusus sektor perdagangan terlihat geliat pembangunan yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya ruko yang pesat tumbuh di Desa Wonotunggal teman-teman ya. Ya berarti khusus sektor perdagangan terlihat geliat pembangunan yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya ruko yang pesat tumbuh di Desa Wonotunggal. Seperti itu ya teman-teman. Itu sedikit sejarah atau asal usul Kecamatan Wonotunggal atau Desa Wonotunggal teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman semua ya yang mungkin belum tahu asal usul Desa Wonotunggal atau Kecamatan Wonotunggal, dan mungkin kalau misalkan viewer atau subscriber aku yang ada di Desa Wonotunggal mungkin bisa dikoreksi ya teman-teman. Mungkin dalam penjelasanku ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sebentar lagi kita akan sampai di daerah Pasar Bandar teman-teman ya. Mungkin video ini aku udahi sampai di sini, tapi nanti akan ada kelanjutannya lagi teman-teman ya. Pokoknya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini ya, dari awal sampai akhir. Pokoknya intinya terima kasih lah teman-teman.